kembali lagi dok, dokter sempat sampaikan bahwa uh, uh, mungkin ini yang bakal menjadi pertanyaan juga untuk orang-orang lain. Kenapa, salah satu contoh kasusnya gini, yang baru-baru terjadi. Kenapa orang kecelakaan di screening, ya bahasa kedokterannya, screening pasien COVID-19. Kenapa itu dok? Pertanyaan saya, orang COVID bisa celaka enggak? Bisa. Nah ya sudah, orang COVID bisa kecelakaan enggak? Bisa kan? Iya. Nah sudah, itu jawabannya. Kesimpulannya dok, kesimpulannya saya belum mendapat kesimpulan nih dari jawaban dokter. Ya artinya gini, toh, kalau seandainya penyakit ini tidak menular, ya itu saya selalu bilang sama pasien gitu ya, Pak, Bu, gitu kan, kenapa saya minta bapak atau ibu itu dicek ini itu apa semua dan kemudian bahkan sampai diisolasi, karena penyakit itu menular, gitu loh. Kalau ini apa namanya, kalau seandainya sampai saya bilang kadang-kadang begini, mungkin agak kejam dikit ya, tapi saya begini, kalau seandainya ibu itu sakit jantung, sakit kanker, ya, kemudian ibu minta pulang, kemudian ibu apa namanya misalkan ya di luar sana kemudian tiba-tiba misalkan ya meninggal atau apa, itu saya tidak akan tahan ibu pulang gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena itu bukan penyakit menular, ya kan, resikonya pas benar-benar ke dia sendiri gitu loh, ya kan? Kadang-kadang sampai saya harus bilang, tapi ini menular gitu loh. Yang kita lindungi siapa sih? Bukan dokternya, kan dokter itu pakai alat gitu loh. Nah, ketika misalkan ya ini kecelakaan, ya apalagi misalkan dengan kesadaran menurun kita ya apakah kesadaran semua itu tadi bahwa sekarang karena ini undang-undang apa udah wabah ya, ini kan wabah ya, maka yang berlaku adalah undang-undang wabah. Dari kita bekerja itu ada undang-undangnya, kita bekerja itu ada kode etiknya, bukan kemudian kita berpersepsi sendiri-sendiri. Kemudian satu, yang kedua, dalam keadaan tertentu, maka yang kita pikirkan apa sih? Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang lebih luas, ya, yang efeknya akan lebih banyak ke efek masyarakat tentu gitu loh, ya. Tapi ingat bahwa satu nyawa tetap penting gitu loh. Nah sekarang kan itu kita berada di tempat kita harus menyelamatkan seseorang, tapi kita harus melindungi orang yang banyak, ya kan? Nah sekarang apa yang kita lakukan? Ya tentu kita harus screening misalkan, ya. Apakah pasien yang masuk ini ada COVID-nya atau tidak, ya. Tapi itu harus kita bedakan juga emergensi atau bukan. Dan itu penilaian sama dokter memang gitu loh ya. Kalau misalkan kecelakaan yang berdarah belum tentu itu suatu yang life threatening gitu loh. Bisa saja mungkin dengan apa, karena itu kan ada prioritasnya orang kecelakaan yang mana yang ini. Contohnya misalkan ya, kalau ada orang kecelakaan, satunya berteriak-teriak kemudian satunya diem, yang kita tolongin tuh yang teriak-teriak, yang diem duluan gitu loh. Ya kan, karena kenapa? Karena kalau dia teriak-teriak berarti dia masih sadar. Ya, kalau diem maka akan banyak pertanyaan ke situ. Walaupun yang diem pasti tidak marah, yang marah pastinya teriak-teriak gitu kan. Tapi that's a prinsip gitu loh. Mau yang marah kayak bagaimana yang teriak-teriak tidak akan ditolong duluan, pasti diabaikan duluan. Yang ditolong pasti yang diem dulu. Nah, demikian juga di sini. Ya, pada saat pasien datang gitu kan, apa yang harus kita amankan? Semua harus kita amankan gitu loh. Semua harus kita amankan termasuk apa namanya keluarga pasien sendiri. Makanya dilakukan screening gitu kan. Screening ya saat ini dipakai adalah rapid gitu kan. Untuk screening yang memang cepat waktu itu gitu ya. Nah, kalau emang ternyata enggak, ya tidak mungkin di-COVID-kan. Ya, ini yang menjadi masalah saat ini, mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa screening itu adalah positif. Oh gitu. Banyak sekali masyarakat yang sampai saat ini masih bingung membedakan, istilahnya kan pada saat pandemi ini atau pada saat COVID-19 ini banyak sekali berbagai istilah medis bermunculan. Banyak sekali istilah medis yang bermunculan. Olehnya itu ketika orang di screening COVID-19, mungkin dalam anggapan mereka di screening COVID-19 ada kata COVID-19 itu menjadi satu ancaman untuk masyarakat itu sendiri. Seperti itu mungkin dok. Jadi gini memang ya, buat jangankan buat masyarakat, buat kita dokter saja, COVID itu hal baru, gitu ya.
Ya, Hal benar baru dok. tuh, walaupun memang sejarah corona itu panjang dan kita sudah Ya, paham kan, tapi mutasi terakhir kelas apa namanya ini ada COVID yang baru. Nah, makanya saya pernah sampaikan di awal pada saat COVID mulai masuk di Indonesia, saya pernah ikut rapat di salah satu ini, saya bilang hal penting yang kita mesti harus apa namanya lakukan selain mempersiapkan rumah sakit, ruang isolasi adalah membuat edukasi yang masif. ya, Kenapa? Karena bedanya gini, kalau dulu flu burung, gitu ya, flu burung itu tidak ada penularan dari manusia ke manusia, ya, tidak ada penularan dari manusia ke manusia, yang adalah dari unggas ke manusia, ya, ya, gitu kan. Nah, artinya apa? Begitu kita selesaikan urusan unggasnya, tidak ada penularan lagi. Ya, flu burung dulu tidak ada bukti bahwa ada menular dari manusia ke manusia, yang adalah unggas ke manusia. Tapi COVID itu menular dari manusia ke manusia walaupun awalnya dari kelelawar. Artinya apa? Ya, berarti antara manusia dan manusia ini yang harus dijaga. Kan begitu. Nah, makanya edukasi itu penting. Edukasi apa itu COVID, bagaimana apa semua itu penting. Kan ya, benar termasuk sekali. termasuk beberapa kriteria yang kita pakai, ada ODP, ada PDP, PDP. ada OTG dan sebagainya. Saya yakin pasti banyak masyarakat tidak paham. Ya, Gitu loh. Nah, apa namanya? Kalau yang kita curigai ya itu tadi apakah OTG, apa PDP, ya artinya orang yang dengan gejala tertentu misalkan kemudian dia ada riwayat kontak, walaupun sekarang riwayat kontak itu kan tergantung dari pengakuan pasien. Banyak pasien yang berbohong, ya banyak. Saya yang kemudian udah dok saya di rumah saja apa semua, ya hanya untuk menolak supaya dia dicurigai COVID gitu loh. Ya kan nanti begitu positif, oh iya dok begini 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 itu banyak gitu loh, ya, banyak gitu. Oh, mungkin karena malu atau entah karena apa gitu kan, dan akhirnya kan itu kabur. Nah kemudian kita melakukan screening itu berarti kita baru curiga, nah ya, gitu loh, baru curiga belum positif, belum positif positif. rapid pun belum positif, Ya, benar. ya. Masih reaktif atau non reaktif ya Iya, dok ya. itu pun masih belum, yang dibilang positif itu kalau kalau di swab di tenggorokan ya di hidung, kemudian hasilnya secara PCR itu positif, itu baru dibilang positif. Kalau untuk swab sendiri dok itu berapa kali swab baru pasien itu dinyatakan sembuh? Kalau sudah 2 kali negatif sampai ini yang kita pakai ya, 2 kali negatif itu sembuh. 2 kali negatif berarti sembuh Ya, ya dok ya. ya, Jadi Tribuners perlu digarisbawahi lagi bahwa screening COVID-19 itu bukan si pasiennya ini dinyatakan positif 19, melainkan ada tindakan ya, atau yang dicurigai agar dilakukan tindakan cepat untuk langsung dites ya, ya. rapid test Artinya itu gini, tadi ya. itu untuk kehati-hatian sebenarnya. Ya, bentuk Ya, kehati-hatian. kalau dalam satu komunitas dilakukan screening dengan apa rapid itu kemudian ditemukan positif, maka sebenarnya masyarakat itu harus hati-hati. Ya, Dengan apa? Dengan jaga jarak, dengan apa semua ya, cuci tangan, ya. pakai masker dan seterusnya. Ya, sebenarnya seperti itu.